Bismillahirrahmanirrahim. Kriteria sunnah. Apa itu kriteria sunnah? Yaitu kriteria yang jika ada pada hewan maka semakin baik. Maksudnya semakin berpahala. Pertama, gemuk. Semakin gemuk hewannya, semakin montok dia, maka semakin berpahala. Maka kalau sapi biasa dengan sapi limusin, pasti lebih berpahala yang mana? Limusin. Asalkan ikhlas. Kambing ikhlas dengan limusin pamer, mana yang berpahala? Kambing. Tapi bila ada yang ikhlas, betul-betul karena Allah, dicarinya si sapi yang berotot, itu kayak bodybuilder, kambingnya, sapinya. Maka ini berpahala. B, jantan. Tapi bila pun tidak jantan maka boleh. Misalnya kambingnya betina. Ada hadis riwayat Ummu Kurzin tentang akikah, dan hukum akikah bila tanpa ada dalil pengecualian maka dia sama kurban. Yang tidak sama nanti kalau ada dalil pengecualian. Kata Ummu Kurzin, untuk anak laki-laki lil ghulam syatani, 2 kambing. Adapun untuk anak perempuan 1 kambing. Dzukuran kunna au inatha, boleh jantan dan boleh betina. Maka berkurban dengan hewan betina hukumnya boleh, tapi yang lebih berpahala yang jantan. Tadi saya bilang kurban sama akikah sama, hukumnya sama, kecuali bila ada dalil pembeda. Di antaranya sebagian ulama mengatakan untuk kurban yang terbaik adalah unta, untuk akikah terbalik, yang paling baik adalah kambing, karena akikahnya Nabi kambing dan tidak ada riwayat akikah unta. Sedangkan untuk kurban yang terbaik adalah unta. C, jika berkurban dengan domba sebaiknya dengan jantannya bertanduk dan warnanya putih campur hitam di sekitar mata dan kakinya. Kita bilang kambing Dalmatian. Ada hitam di sini, tapi pada dasarnya putih. Lalu ada hitam-hitam di bagian kepala dan di bagian kaki. Tapi bila pun warnanya coklat-coklat maka tidak masalah. D, jenis hewan yang utama. Jenis hewan yang lebih utama yang terbaik adalah unta, sapi, kambing, domba. Jika pengadaannya ditanggung oleh 1 orang untuk 1 keluarga alias tidak urunan. Adapun kurban 1 kambing tidak urunan lebih baik daripada berkurban sapi atau unta namun berserikat. Manakah kurban yang paling bagus? Jawabannya unta, lalu sapi, lalu kambing, domba, baru 1/10 atau 1/7 unta, baru 1/7 sapi. Maka kalau ditanya manakah yang lebih utama, saya kambing sendirian dengan ikut urunan sapi, maka jawabannya yang terbaik adalah kambing tapi sendiri. Alasannya 7 kambing manfaatnya lebih banyak daripada seekor sapi. Tapi ini relatif. Karena bisa jadi kalau sapinya sapi limusin tentu nggak akan bisa tertandingi dengan 7 domba. Baik dari sisi dagingnya, kepalanya, dan lain-lain. Kedua, kurban yang dilakukan Nabi pada dasarnya utuh 1 ekor. Nabi hanya memberikan kebolehan untuk para sahabat untuk berkurban dengan urunan. Tapi kalau menilik kurbannya Nabi sendiri, maka beliau senantiasa berkurban 1 ekor utuh, tidak pakai urunan. Alasan ketiga, kegiatan menyembelihnya lebih banyak. Kalau kita urunan 7 keluarga dengan 1 sapi, maka nyembelihnya cuma 1 kali. Otomatis mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar itu pun cuma 1 kali. Tumpah darahnya cuma 1 kali. Tapi kalau 7 ini split, masing-masing pakai kambing aja, maka 7 kali nyembelih, 7 kali tumpah darah, 7 kali Bismillah, Allahu Akbar. Karena sebenarnya dari sebuah kurban yang paling diinginkan bukan dagingnya. Yang diinginkan dari kurban nomor 1-nya adalah ketakwaan saat menyembelih. Semakin banyak yang tertumpah darahnya semakin baik. Adapun soal daging semakin banyak yang bisa dimakan dibagi-bagi, ini hanyalah manfaat tambahan saja. Keempat, umumnya lebih mahal. Mahal mana? 1 sapi dengan 7 kambing. Sapi itu rata-rata 2,5 sampai 2,8. Rata-rata orang mengajukan dananya 2,7 lah. Sedangkan cari kambing zaman ini 2,7 adakah? Maka umumnya lebih mahal. Tapi sekali lagi sebenarnya juga bukan karena mahalnya, melainkan karena tumpah darahnya. Maka alasan yang paling utama adalah yang nomor 3.